Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah amalan lisan, yang kedua adalah amalan anggota tubuh, yang ketiga adalah amalan hati. Banyak orang yang ingin menambah keimanannya dengan melaksanakan amalan-amalan anggota tubuh, sehingga mereka banyak mengerjakan solat wajib dan solat sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah, haji, umrah dan yang lainnya. Namun ternyata di sana juga ada amalan yang ini juga penting dan bahkan bisa jadi lebih penting, yaitu amalan hati. Yang dengan amalan hati seorang muslim bisa menambah keimanannya, dicatat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama salaf dahulu mengatakan niyatul mu'min ablagh min amalihi. Niat seorang mukmin adalah lebih sampai, lebih unggul daripada amalnya. Para ulama menjelaskan kenapa niat seorang mukmin lebih sampai daripada amalnya. Maka di sana ada beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah yang menyatakan bahwasanya niat itu jika murni lillahi ta'ala bisa bernilai ibadah. Sedangkan sebuah amalan tanpa niat maka dia tidak bernilai ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah." Rawahu Muslim. Maka barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan namun belum sempat melakukannya, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Maka perhatikanlah dari hadis ini, seseorang ingin melaksanakan sebuah kebaikan namun belum sempat melakukannya, namun Allah kemudian mencatat baginya pahala yang sempurna, kebaikan yang sempurna. Kenapa? Karena faktor niat. Di sana ada niat yang baik. Walaupun kemudian belum beramal, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna dari kebaikan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian sisi yang kedua, niat adalah merupakan amalan hati. Sedangkan amal adalah amalan anggota tubuh. Dan kita telah mengetahui bersama bahwa hati adalah raja, sedangkan anggota tubuh adalah pasukannya. Maka jelas berbeda antara amalan raja dan amalan pasukannya. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa amalan hati lebih afdol daripada amalan anggota tubuh. Di antara dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah
tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian dan juga amal kalian. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian sisi yang ketiga yang menjadikan niat ini lebih utama daripada amalan seseorang adalah bahwa jika seseorang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, sebuah amalan, dan dia telah melakukan semampunya, tidak mampu menyelesaikan sebagiannya dari amalan tersebut, maka orang tersebut akan tetap dicatat baginya sebagai amalan yang sempurna. Banyak dalil yang menerangkan tentang hal ini. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, "Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Sesungguhnya di dalam kota Madinah itu ada sebuah kaum di mana kalian tidak menempuh sebuah perjalanan dan tidaklah kalian itu menyeberangi lembah kecuali mereka diikut sertakan bersama kalian dari sisi pahalanya. Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mereka berada di Madinah?" Qala wa hum bil Madinah habasahumul udru. Rasulullah mengatakan, ya, mereka berada di Madinah karena mereka dihalangi oleh udzur yang syar'i. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bayangkan betapa Rasulullah SAW mengatakan tadi ada sebuah kaum di Madinah, dia tidak ikut bepergian dalam perang Tabuk. Ini adalah kasus dalam perang Tabuk. Sedangkan jarak dari Madinah ke Tabuk itu kurang lebih 700 km, jauh. Namun orang-orang yang berada di Madinah tetap mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berjihad fisabilillah dalam perang Tabuk tersebut memerangi kaum Romawi. Ini menunjukkan niat yang baik dari orang-orang yang ada di Madinah, sehingga mereka terhalangi untuk berangkat dalam perang Tabuk ke medan jihad karena udzur syar'i yaitu sakit. Maka pahala tetap mereka dapatkan walaupun mereka tidak menempuh perjalanan kurang lebih 700 km tadi dan kemudian menghadapi pasukan musuh di medan jihad. Maka di sini kita bisa mengetahui betapa sungguh pentingnya faktor niat. Maka perhatikan niat kita, terutama antum wahai tulabul ilmi. Jangan sampai aktivitas antum dari bangun tidur sampai kemudian tidur lagi namun tidak dibarengi dengan niat yang baik. Barengilah dengan yang baik karena Allah SWT untuk ibadah, sehingga aktivitas apapun itu yang dibolehkan di dalam syariat akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Walaupun mungkin antum melaksanakan riyadhah, olahraga, sepak bola dan yang lainnya, namun jika itu diniatkan dengan niat yang benar, maka sungguh akan mendapatkan pahala. Pun demikian juga para bapak, orang tua yang mencari rizki untuk menghidupi anak dan istrinya, kalau itu diniatkan dengan niat yang baik dalam rangka memenuhi kewajiban karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh letih dan lelah itu akan berubah menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari sinilah kemudian kita bisa mengetahui bahwa niat itu lebih unggul daripada sebuah amalan. Kemudian juga ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Innamad dunya li arba'ati nafar. Innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Abdin razaqahullahu malan wa ilma fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamullah wa yu'allimu lillahi fihi haqqa wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Yaitu seorang hamba, dia Allah kasih rizki, ya, Allah kasih rizki kepadanya harta dan juga ilmu. Kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambung silaturahmi, dan dia tahu bahwa Allah memiliki hak dari hal itu. Fahada bi afdalil manazil. Maka hamba seperti ini adalah hamba yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian yang kedua, wa abdin
razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Fa huwa shadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu ma sawa. Kemudian seorang hamba Allah kasih rizki kepadanya ilmu, namun Allah tidak berikan dia harta. Namun kemudian dia berniat, kemudian berkata, sekiranya aku memiliki harta, sungguh aku akan perbuat, beramal seperti apa yang diamalkan oleh fulan tersebut, hamba yang pertama tadi. Maka dengan niatnya tersebut dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama tadi. Maka kaum muslimin rahimakumullah, perhatikanlah betapa yang satu mempunyai rizki, ilmu dan juga harta, kemudian dia bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahmi menggunakan harta dan ilmunya karena Allah SWT, maka jelas akan mendapatkan pahala yang besar. Namun yang satunya hanya memperoleh ilmu, tidak mendapatkan rizki harta. Namun dia dengan niatnya yang baik, dia berniat sekiranya dia memiliki harta seperti hamba yang pertama tadi, dia akan melakukan hal yang sama. Maka dengan niat yang baik tersebut, walaupun dia belum melaksanakannya, dia mendapatkan pahala yang sama dengan hamba yang pertama tadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safar, kutiba lahu mislu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau melaksanakan safar, bepergian, maka ditulis baginya pahala seperti ketika dia beramal sebagai mukim dalam keadaan sehat walafiat. Ya, artinya ketika dia beramal tatkala sakit atau safar, walaupun tidak sempurna amalannya, atau mungkin malah dia meninggalkannya, namun dia sudah punya niat untuk beramal, ya, maka dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan tatkala dia sehat, tatkala dia mukim, ketika dia sakit mendapatkan pahala yang serupa, tidak kurang sedikit pun juga. Maka mereka yang terbiasa sholat sunnah, rawatib, tahajud, puasa sunnah, ketika dia safar atau sakit, insya Allah akan tetap mendapatkan pahala tersebut seperti tatkala dia melaksanakannya ketika dia dalam keadaan mukim dan sehat. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah khutbah singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara dalil tentang betapa niat ini lebih unggul daripada amalan, hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man sa'alallaha syahadah bisidqin ballaghahullahu manazil syuhada wa in mata ala firasyih." Barang siapa yang memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh untuk mati syahid, maka Allah akan angkat dia sejajar dengan para syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Kenapa bisa demikian? Karena faktor kesungguhan niat. Karena niat yang benar tadi, dia ingin mati syahid. Kenapa? Karena tahu fadilah mati syahid, fadilah yang sangat besar, fadilah yang sangat besar. Dan kemudian walaupun dia meninggal tidak di medan tempur, meninggal di atas kasurnya misalkan, di ranjangnya, maka dia disejajarkan dengan kedudukan para syuhada karena faktor niat tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, maka marilah kita melihat kembali niat kita, terutama para tulabul ilmi. Sangat rugi jika antum kemudian datang ke sini ogah-ogahan, kemudian tidak semangat di dalam melaksanakan thalabul ilmi syar'i, padahal ini adalah nikmat yang agung. Coba bandingkan dengan anak-anak kaum muslimin yang lain, yang di Palestina, yang di Irak, yang di wilayah-wilayah konflik, yang mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa seperti antum berada di lingkungan yang sangat baik ini dengan segala fasilitas yang ada yang Allah berikan kepada antum. Maka benahi niat supaya antum mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Karena sungguh kita hidup ini tidak lama. Dan mudah-mudahan kemudian antum ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas manhaj yang benar. Berada di atas jalan menuntut ilmu syar'i. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk memasuki surganya yang kekal dan abadi di sana. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqna wa iyyahum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al hadzal balada Indonesia baladan amina sakha'a rakha'a wa sa'ir biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.